Ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik Paroki Tomang, Jakarta. Hari ini hari Senin, tanggal 23 Juni tahun 2025. Tema renungan kita hari ini adalah membersihkan hati. Ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, bangsa Amerika punya sebuah kisah tradisional, ya, sebuah kisah kebijaksanaan tradisional, di mana di situ diceritakan di suatu pagi ada sepasang suami istri yang sedang sarapan, ya, sedang makan pagi, dan di tengah-tengah sarapan itu sang istri berkata kepada suaminya. Sang istri berkata, "Pah, coba kamu lihat rumah tetangga yang ada di seberang rumah kita itu. Coba lihat, halamannya begitu kotor, ya. Lalu juga dindingnya penuh lumut, dindingnya catnya sudah tidak jelas, ya, warnanya sudah nggak jelas, banyak lumutnya lagi. Dan juga saya lihat gentingnya juga sudah banyak yang retak, ya. Itu bagaimana ya? Kalau misalnya hujan, apakah rumah itu tidak kemasukan air, ya? Dan lihat betapa kotornya halaman dan dinding dari rumah itu. Pasti tetangga kita itu yang ada di seberang rumah kita itu, mereka itu orang yang malas, ya, orang yang tidak tahu kebersihan, ya, sehingga rumahnya itu tidak pernah dibersihkan." Maka kemudian mendengar komentar dari sang istri ini, sang suami lalu berkata kepada istrinya, "Ngomong-ngomong, kayaknya sudah 1 tahun ini kita tidak pernah membersihkan, tidak pernah mencuci kaca jendela rumah kita ini. Mungkin setelah sarapan ini, ayo kita kerja bakti untuk membersihkan dan mencuci kaca-kaca jendela rumah kita. Jadi tugasmu itu menyabuni, ya, jadi membasahi semua kaca-kaca jendela rumah kita, lalu kamu sabuni, ya. Jadi engkau sabuni, engkau beri sabun, kamu gosok, ya, engkau gosok. Nanti tugas saya untuk membilasnya, ya. Jadi saya akan membilasnya dengan air, lalu mengeringkannya dengan kain kering, ya. Jadi sekarang mari setelah sarapan ini kita mengambil ember masing-masing dan ambil juga sabun deterjen, ya, dan itu tugasmu untuk menyabun, ya, untuk membersihkan kaca jendela. Nanti tugas saya membilas dan mengeringkannya, ya. Maka kemudian pasangan suami istri ini pun setelah sarapan mereka sibuk mencuci dan membersihkan kaca-kaca yang ada di rumah mereka, ya, khususnya kaca-kaca jendela. Dan tidak terasa kemudian jam makan siang pun datang, ya. Kemudian mereka berdua berkumpul lagi untuk makan siang bersama. Dan ketika sang istri ini memandang keluar jendela rumahnya, dia terkejut, gitu ya. Dia lalu berkata kepada suaminya, "Pak, tetangga kita itu kok cepat sekali kerjanya. Lihat, sekarang rumahnya jadi begitu indah, halamannya bersih, temboknya juga sepertinya baru dicat, ya. Catnya cerah dan warnanya sangat bagus. Juga genting-genting yang retak itu sepertinya sudah diganti menjadi baru, ya. Kok cepat sekali ya dia bekerja, dan kok sepertinya dia tahu apa yang saya pikirkan, gitu. Padahal tadi pagi waktu sarapan saya baru saja berkomentar rumahnya kotor, ya, dindingnya terkelupas, catnya sudah lama, gentingnya juga sudah retak-retak, ya. Kok sepertinya dia tahu apa yang saya pikirkan. Sekarang rumahnya sudah begitu bersih dan begitu terawat, ya, catnya juga baru." Kemudian suami ini
sang suami pun berkata kepada istrinya, "Ma, sebenarnya rumah tetangga kita itu tadi pagi sampai siang hari ini tidak ada masalah ya. Jadi rumah tetangga kita itu tadi pagi ketika kita sarapan ya seperti itu ya. Memang bersih, lalu dindingnya juga bersih ya, catnya baru, gentingnya juga tidak ada yang retak ya, dindingnya itu baru semua ya. Tetapi karena kaca jendela rumah kita sendiri yang kotor karena setahun tidak dibersihkan, maka mama melihat rumah tetangga itu ya kotor, jelek, tidak terawat dan tidak bersih ya. Jadi sebenarnya yang harus kita lakukan itu kita harus kalau bisa seminggu sekali kita bersihkan, kita cuci kaca jendela rumah kita sendiri. Maka nanti semuanya apa yang mama lihat itu pasti bagus dan indah. Nah, Ibu Bapak, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, cerita ini sungguh sangat menarik ya. Jadi ketika kita ini punya cara pandang yang negatif ya, kalau kita ini dalam hidup selalu negative thinking ya, punya cara pandang yang negatif tentang segala sesuatu dalam hidup kita, maka apapun yang kita lihat ya, segala sesuatu yang kita lihat termasuk diri orang lain itu tidak akan pernah ada benarnya ya, tidak akan pernah benar ya. Jelek, selalu jelek ya, jelek terus dan tidak pernah ada baiknya. Karena kita punya cara pandang yang tidak bagus juga ya, punya cara pandang yang negatif ya. Sebaliknya, ketika kita mau membersihkan diri dari segala cara pandang yang negatif, kita mengganti cara pandang hidup kita itu dengan cara pandang positif, maka segala sesuatu yang kita lihat juga pasti akan baik dan indah ya. Yang dicontohkan tadi ya, simbolisasinya adalah dengan membersihkan kaca jendela rumah sendiri. Nah, Ibu Bapak, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Injil Matius bab 7 ayat 1 sampai 5 yang dibacakan dalam perayaan Ekaristi hari ini, Tuhan Yesus bersabda, "Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal di dalam matamu sendiri ada balok? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu sendiri, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar dari mata saudaramu." Ibu Bapak, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, dari sabda Tuhan Yesus dalam perikop Injil hari ini, Matius bab 7 ayat 1 sampai dengan 5, kita bisa tahu bahwa tugas pokok kita dalam kehidupan ini adalah fokus untuk membersihkan hati kita ya, untuk menjaga kejernihan, kebeningan dan kebersihan hati kita. Dan kita berusaha untuk memiliki cara pandang yang positif tentang segala sesuatu yang ada di depan kita. Itulah tugas kita dalam kehidupan ini sebagai pengikut Kristus. Kita harus berusaha membersihkan hati, menjernihkan hati, menjaga kesucian hati kita dari segala hal yang buruk dan negatif. Maka nanti segala sesuatu yang kita lihat itu pasti akan baik, akan indah dan bagus. Dan sebaliknya, janganlah kita terlalu fokus untuk melihat orang lain, untuk memandang orang lain. Fokus untuk melihat kekurangan-kekurangan, kelemahan-kelemahan, dan kesalahan-kesalahan orang lain. Karena kekurangan orang lain itu tidak akan pernah, tidak akan selalu ada. Jadi kekurangan, kelemahan, keburukan yang ada di dalam diri orang lain itu kalau kita cari-cari tidak akan pernah kurang selalu ada dan kita tidak perlu fokus untuk melihat kekurangan-kekurangan orang lain.
yang justru akan membuat hati dan batin kita ini menjadi semakin penuh dengan dosa, ya, semakin penuh dengan hal yang tidak baik. Ya. Maka marilah kita mengikuti apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Mari kita jaga kesucian, kebeningan, kebersihan hati kita. Dan semoga kita pun mampu bersikap positif, memandang positif, seluruh hidup kita, juga hidup orang lain, juga Tuhan, maka pasti hidup kita akan dipenuhi dengan sukacita dan damai sejahtera yang tidak berkesudahan. Tuhan memberkati.